Kita tahu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian penafsiran Al-Quran dengan hadis yang sahih, maka setelahnya itu penafsiran Al-Quran dengan pendapat ataupun ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan telah disampaikan pula beberapa poin penting kenapa penafsiran sahabat radhiyallahu anhum terhadap Al-Quran itu lebih diutamakan setelah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan penafsiran Al-Quran dengan hadis yang sahih. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat, terutama Al-Khulafa'ur Rasyidun, 4 khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam tafsir Al-Quran. Jadi di antara sahabat yang paling faham, yang paling mengerti dengan tafsir Al-Quran, mereka adalah Al-Khulafa'ur Rasyidun. Yang kemudian setelahnya ada sahabat Ibnu Abbas, demikian pula dengan sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa penafsiran sahabat lebih diutamakan? Ada beberapa alasan, yang diantaranya pertama, dikarenakan mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat juga menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah disampaikan beberapa contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keadaan, ada beberapa kondisi yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh sahabat sedang menerima wahyu dari gerak-gerik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya, yang paling pertama kali apa? Al-manamat atau ru'ya as-sahihah, mimpi yang benar. Dan mimpi hanya bagi para nabi saja itu menjadi wahyu. Adapun mimpinya siapapun, orang yang dianggap orang soleh, orang yang dianggap sebagai wali, maka mimpinya tidak bisa dijadikan dalil ataupun hujjah. Adapun mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih siapa? Putranya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiba-tiba ada orang yang bermimpi kemudian ini adalah wahyu, maka itu adalah wahyu dari syaitan. Wahyu dari setan. Jadi mimpi yang dialami oleh Nabi. Kemudian juga apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kondisi yang sangat panas ataupun bercucur keringat, padahal di musim yang sangat dingin. Bahkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menjadi berat. Untanya saja tidak kuat sampai langsung apa? Langsung menderu. Bahkan sahabat Zaid pernah takut kalau pahanya itu akan patah kalau tertimpa oleh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba menjadi berat. Dan keadaan yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kepalanya terasa seperti akan pecah. Karena apa? Karena beratnya yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan-keadaan lain yang disaksikan oleh para sahabat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ataupun memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang didiamkan. Ketika terjadi kesalahan langsung dibenarkan atau diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, maka akan dijawab. Kalau tidak tahu, maka menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati banyak di dalam Al-Qur'an yang ayatnya diawali dengan apa? Wa yas'alunaka. Ada wa yas'alunaka 'anil anfal, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan mereka bertanya kepadamu. Yang kemudian itu adalah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para sahabat adalah orang yang paling cerdas. Orang yang paling pandai daripada yang lainnya. Yang paling mengerti dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka belajar langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah orang yang paling bertakwa hatinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang didapat oleh mereka, apapun yang didengar oleh mereka, tidak akan mempertanyakan ataupun menentang. Tidak pernah kita mendengar para sahabat menggerakkan lisannya untuk menentang. Kenapa? Yang mereka katakan ketika mendapati perintah baik di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan selain itu, para sahabat adalah orang-orang Arab yang yang tulen, yang bahasa mereka belum tercemari oleh bahasa-bahasa ajam, termasuk bahasa Arab orang-orang setelahnya, sehingga mereka lebih faham terhadap Al-Quran. Ini beberapa alasan kenapa penafsiran para sahabat lebih diutamakan daripada selainnya. Apa contohnya? Contohnya diantaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, wa naqala Muhyi Sunnatul Baghawi fi tafsirihi 'an Ibnu Abbas wa aktsaril mufassirin anna ma'nahu irtafa'a. Kata beliau bahwasanya Al-Imam Al-Baghawi yang mendapatkan gelar ataupun julukan Muhyi Sunnah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ulama ahli tafsir yang menyebutkan di dalam kitab tafsirnya menukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan wa aktsaril mufassirin, dan dari mayoritas para ahli tafsir atau kebanyakan para ulama ahli tafsir, bahwasanya makna istawa adalah irtafa', yaitu tinggi. Makna istawa artinya irtafa'a. Thumma naqala qawla ummi Salamata wa Rabi'ata wa Malik wa ghairihim. Al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal iqraru bihi iman wal juhudu bihi kufrun. Kemudian beliau pun menukil ucapan Ummu Salamah, demikian pula dengan Rabi'ah dan Malik wa ghairuhum. Ucapan yang begitu masyhur. Al-istiwa ghairu majhul. Bahwasanya istiwa, makna istiwa itu ghairu majhul. Tidak majhul. Maksudnya apa? Maklum, diketahui bagi orang yang mengerti bahasa Arab, tahu makna al-istiwa. Wal kaif, adapun kaifiat bagaimana istiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ini yang tidak diketahui.
tidak diketahui. Wal iqraru bihi iman, dan kita mengikrarkan hal tersebut, menyetujui hal tersebut, ini termasuk bagian keimanan. Wal juhudu bihi kufrun, dan mengingkarinya adalah kekufuran. Bahkan terdapat ucapan yang masyhur dari Imam Malik ketika ada orang yang bertanya tentang ayat tadi. Ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dia bertanya, wa kaifa istawa? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Yang ketika ditanya pertanyaan yang belum pernah didengar sebelumnya, yang belum pernah dikenal oleh para sahabat, Imam Malik diam. Terdiam, bahkan bergetar tubuhnya karena mendengar pertanyaan yang baru. Pertanyaan yang tidak dikenal di kalangan para salaf sebelumnya. Yang kemudian beliau menyampaikan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, istiwa itu adalah sesuatu yang maklum, diketahui. Setiap orang yang mengerti bahasa Arab tahu makna istawa atau makna irtafa. Dan wal kaifu, adapun kaifiat, bagaimana Allah beristiwa, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, kita beriman bahwasanya Allah beristiwa itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, maka itu adalah bid'ah, karena tidak pernah dikenal di kalangan para salafus saleh, dari kalangan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna istiwa. Ini tadi disebutkan apa? Bahwasanya Ibnu Abbas dan juga aktsarul mufassirin menjelaskan makna istawa apa? Irtafa'a. Ini penafsiran dari sahabat. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian contoh yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa. Ketika menyebutkan tentang apa? Tentang hal-hal yang dianggap pembatal wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Faqad naqala Ibnu Katsir fi tafsirihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala al-jima'. Wa qala Ibnu Abbas aidan al-lamsu wal massu wal mubasharah al-jima', walakinna Allah yukanni bima yasha'. وقال ابن كثير وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil di dalam kitab tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan maksud dari aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita, itu adalah al-jima'. Maksudnya adalah melakukan jima'. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-lamsu wal massu wal mubasyarah. Lams menyentuh, memegang, dan juga al-mubasyarah bergaul atau mempergauli, itu maknanya adalah al-jima'. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yukanni bima yasha, yaitu memberi nama, penyebutan jima itu dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak disebutkan dengan kalimat jima, tapi digunakan dengan kalimat lain sebagai kinayah, Dan juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan telah sahih dari selain satu sisi dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau mengatakan seperti itu. Maksudnya ayat tadi yang dimaksud adalah jima'. Thumma dzakara qaul Ibnu Mas'ud qaulahu al-lams ma dunal jima'.
Kemudian juga beliau menyebutkan tentang pendapat sahabat Ibnu Mas'ud. Kita tahu sahabat Ibnu Mas'ud juga termasuk salah seorang sahabat yang ahli di dalam tafsir. Dan beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan al-lamsu, kalimat aula mastum atau kalimat al-lams itu maknanya madunal jima, selain jima. Selain jima. ثم ذكر ابن كثير قول ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. Setelah menyebutkan pendapat lain selain pendapat sahabat Ibnu Abbas, yaitu menyebutkan pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berpendapat al-lams makna menyentuh adalah selain jima. Makanya jangan heran kalau di dalam mazhab fiqhiyah, di dalam mazhab fikih ada yang memahaminya bahwasanya bersentuhan, hanya sekedar bersentuhan kulit ini dianggap membatalkan wudu. Maka jangan heran kalau misalkan ada orang setelah wudu kemudian nempel apa? Dianggap batal. Akhirnya apa? Dibikin mainan, habis wudu dijaga. Selesai tempel lagi, batal lagi, wudu lagi. Akhirnya air seember habis. Bahkan ada juga yang suami istri karena menganggap batal, suaminya goda istrinya atau sebaliknya. Nunggu di depan kamar mandi, selesai tempel lagi. Akhirnya nggak wudu-wudu, lama-lama ditarik ke kamar mandi, mandi bareng. Gara-gara apa? Tadi. Di dalam perbedaan ini kemudian sahabat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala yang mengatakan, dan beliau adalah salah seorang ulama ahli tafsir yang memiliki kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau kitab tafsir yang mengumpulkan dari aqwal sahabat dan tabi'in. Beliau mengatakan apa? Wa aulal qaulaini, dan yang paling utama dari dua pendapat tadi, dua pendapat dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan maksudnya adalah jima, dan pendapat sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan selain jima, yang dikatakan aulal qaulaini dzalika fi dzalika bis-shawab, yang dianggap paling utama dan paling benar adalah qaulu man qal, pendapat yang mengatakan qas'anallahu biqauli, maksud Allah Subhanahu wa taala aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita, itu al-jima, maksudnya adalah jima, duna ghairihi min ma'anil lams, bukan makna selainnya dari makna-makna menyentuh. Kenapa? Bukankah Ibnu Mas'ud juga ada ahli tafsir menyebutkan pendapat yang lain? Karena lisihhatil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ba'dha nisa'ih, bahwasanya Nabi mencium sebagian istri-istrinya kemudian salat dan tidak berwudu lagi. Dan ini disampaikan oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin salat itu sebelum keluar rumah menciumnya terlebih dahulu. Tapi Aisyah tidak menyebutkan dirinya, hanya menyebutkan apa? Ba'dha nisaihi, sebagian istrinya. Ini merupakan sebuah apa? Sebuah kalimat untuk mengajarkan adab supaya tidak vulgar di dalam masalah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya sebelum keluar salat. Nah, kalau ditanya ini pernah enggak dipraktekkan? Ribut sunnah. Nah, ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita melakukan seperti itu? Sebelum berangkat salat nyium istri dulu. Jangan-jangan lanjut nantinya. Ini yang berbahaya. Jadi yang dianggap pendapat yang kuat yang dimaksud dengan al-lams itu apa? Al-jima. Selain jima itu tidak membatalkan wudu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tahu, paling mengerti ayat tersebut. Kalau memang itu membatalkan wudu, kenapa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian di sini disebutkan ada
catatan. Idza ta'arada tafsirul hadits li ayatin ma'a tafsir sahabi atau tabi'i fa'alaina an nuwaffiqa baina at-tafsiraini. Apabila ada perselisihan, pertentangan antara tafsir hadis dengan ayat dan penafsiran sahabat ataupun tabi'in, maka kita harus apa? Menggabungkan kedua penafsiran tersebut. Maksudnya apa? Dikompromikan. Wa illam yumkin fal wajibu an nuqaddima tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tafsir ghairihi mahmakan. Kalau tidak mungkin, sudah tidak bisa dikompromikan. Karena tadi yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan jima, yang satu mengatakan apa? Tidak. Kalau sudah tidak bisa dikompromikan, apa yang harus dilakukan? Fal wajib, maka yang wajib bagi kita an nuqaddim, untuk lebih mendahulukan tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mendahulukan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tafsir ghairihi mahmakan, daripada penafsiran selainnya siapapun dia. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi muradillahi min ghairihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Tidak ada yang lebih tahu, yang lebih mengerti, yang lebih faham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diinginkan oleh Allah. Fa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Sehingga penafsiran dari sahabat ini memiliki apa? Memiliki dua syarat. Kita menerima penafsiran dari sahabat itu ada dua syarat. Syarat yang pertama apa? Yang pertama, an yasihhal isnadu ila sahabi. Sanadnya harus sahih sampai kepada sahabat yang berpendapat seperti itu. Makanya di antaranya kitab tafsir Ibnu Jarir itu mengumpulkan riwayat-riwayat tentang penafsiran para sahabat. Dilihat riwayatnya. Kalau sahih maka diterima. Syarat yang pertama lulus. Kemudian syarat yang kedua, alla yukhalifu qawlu sahabi ayatan qur'aniyatan aw haditsan nabawiyan. Pendapat sahabat tersebut tidak menyelisihi ayat Al-Qur'an. Tidak menyelisihi ayat Al-Qur'an atau menyelisihi hadis nabawi. Tadi pendapat Ibnu Abbas itu apa? Mengatakan apa? Jima. Dan pendapat Ibnu Mas'ud selain jima. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika mencium istrinya kemudian sholat tanpa berwudu lagi, menunjukkan itu tidak batal. Berarti pendapat Ibnu Mas'ud bertentangan dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya benar sahih sampai Ibnu Mas'ud, tapi ternyata apa? Menyelisihi hadis Nabi, menyelisihi praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ismata fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ijma'il ummah. Karena yang lebih terpelihara itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' umat Islam. Adapun sahabat apabila benar di dalam ijtihadnya falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau salah maka hanya mendapatkan 1 pahala. Jadi bukan berarti kemudian tadi Ibnu Mas'ud salah kemudian berdosa. Tidak, ini adalah bentuk ijtihad dari beliau. Ketika salah maka tetap mendapatkan satu pahala. Dan yang benar adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian contoh lainnya. Contoh lainnya yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin." Pada hari di mana betis disingkap. Faqad fassaraha al-Bukhari bil hadits yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin
Wa jaa fi riwayatin an Ibnu Abbas fi tafsir al-ayah qala huwa yaumu karbin wa shiddah. Al-Imam Al-Bukhari menafsirkan ayat tersebut dengan hadis yang muttafaq alaih. Apa hadisnya? Yakshifu Rabbuna, Rabb kita Allah tabaraka wa taala menyingkap ansaqihi, betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin, maka sujudlah laki-laki, mukmin yang laki-laki ataupun mukmin yang perempuan. Di semua sujud. Kemudian ada juga riwayat dari sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan apa? Huwa yaumu karbin wa shiddah. Akan tetapi riwayat tersebut dikatakan riwayat yang dhaif. Riwayat dari Ibnu Abbas tadi dhaif, bahkan dikatakan itu sanadnya muttarib. Sanadnya muttarib. Karena sanadnya muttarib, maka penafsiran tadi apa? Tidak diambil walaupun dari sahabat Ibnu Abbas. Makanya dikatakan oleh Syekh ini fa in sahhan naqlu anhu, kalau penukilan itu sahih. Kalau penukilan itu sahih, penukilan dari Ibnu Abbas tadi. فلا يتعارض مع الحديث الذي فسر الآية بالساق لله تعالى من غير التشبيه. Maka itu tidak bertentangan dengan hadis yang menafsirkan ayat bisaqi lillahi ta'ala. Allah memiliki apa? Memiliki betis min ghairi tasbih, tanpa mentasbih, menyerupakan, tanpa menyerupakan. Fayakshifu rabbuna an saqihi yaumal qiyamah wa huwa yaumu karbin wa shiddah. Yaitu ketika Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat, dan pada hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan atau hari yang ditakuti. Kalau seandainya riwayat tadi sahih. Dan juga bisa dikatakan inna Ibnu Abbas lam yablughu hadithu Abi Sa'id Al-Khudri alladhi fassara al-ayah. Bisa jadi Ibnu Abbas tidak sampai kepadanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menafsirkan ayat tadi. Yang menafsirkan ayat tadi, yaitu hadis yang muttafaq alaih tersebut. Kemudian sebagaimana juga terdapat hadis yang sahih bahwasanya Abu Musa ketika meminta izin kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebanyak 3 kali. Falam yu'zan lahu, kemudian tidak juga diberikan izin, insarafa. Abu Musa langsung berlalu atau pulang karena sudah meminta izin sebanyak 3 kali, tidak mendapatkan izin, maka beliau kembali. Thumma qala Umar, maka Umar mengatakan, alam asma sauta Abdullah bin Qais yasta'zin, bukankah saya mendengar suara Abdullah bin Qais meminta izin? Idzanulah, beri izin atau izinkan dia. Fatalabuhu fawajaduhu qad dhahab, mereka mencari, tapi ternyata sudah pulang. Ketika itu sahabat Umar menjabat sebagai khalifah, jadi memerintahkan para pengawalnya untuk apa? Untuk memberikan izin. Ternyata setelah keluar dicari tidak ada. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an sudah tidak ada di depan. Kemudian falamma jaa ba'da dzalika qala ma arja'a. Di satu kesempatan yang lain ketemu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dengan sahabat Abu Musa, dan beliau bertanya, ma arjak, apa yang membuatmu pulang ketika minta izin, kok tiba-tiba pulang? Qala, kemudian sahabat Abu Musa menjawab, inni ista'dzantu thalathan wa lam yu'dzan li. Saya sudah minta izin sebanyak 3 kali, tapi saya tidak diizinkan atau tidak mendapatkan jawaban. Wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan wa lam yu'dzan lahu falyansarif. Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin sebanyak 3 kali, wa lam yu'dzan lahu, kemudian dia tidak diberikan izin, falyansarif, maka hendaklah dia pulang. Jangan apa? Jangan maksa. Kadang kita nggak pakai adab, salam sampai orang sekampung dengar semua.
bolak-balik ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, terus gak berhenti-berhenti. Padahal di dalam meminta izin ataupun mengucapkan salam kepada pemilik rumah itu ada adabnya. Salam, tunggu, jangan apalagi ngintip. Kalau misal ngintip diculak matanya, itu tidak nanggung. Ngintip gitu ya. Kemudian Sahibul Bait pakai apa? Culak matanya. Itu tidak tidak menanggung. BPJS nggak tahu nanggung nggak itu. Itu nggak akan menanggung. Karena apa? Karena ini termasuk yukhaliful adab. Ini menyelisihi adab. Dan tadi orang yang meminta izin aja nyerotok gitu ya. Terus nggak berhenti. Padahal sekali tunggu, nggak ada jawab, 2 kali, sudah 3 kali nggak ada pulang. Jangan kayak tukang paket terus-terusan. Minta izin, sudah 3 kali pulang. Maka tadi kata sahabat Abu Musa, dia pulang. Setelah disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat Abu Musa mendengar hadis tersebut, faqala Umar, maka Umar mengatakan, la ta'tiyanni ala hadza bibayyinatin wa illa auja'tuka darban. Hendaknya kamu datangkan bukti kalau Nabi mengucapkan hal tersebut. Ini menunjukkan perhatian para sahabat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak semua orang gampang katakan ini sabda Nabi. Nabi bersabda. Kayak yang suka makoli itu kan gampang, ini Nabi bersabda. Itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tahu sahabat Abu Musa adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ingin mengajarkan bahwasanya ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus ada bukti. Kata Umar, kalau kamu tidak mendatangkan bukti maka aku akan memukulmu yang sangat menyakitkan. Fadhahaba ila mala'in minal ansar fadzakara lahum ma qala Umar. Kemudian sahabat Abu Musa pergi menemui kaum Ansar. Ketika ada kaum Ansar yang sedang berkumpul, menemui mereka, menyebutkan apa yang disampaikan oleh Umar. Bahwasanya Umar mengatakan, saya harus mendatangkan bukti. Siapa di antara kalian juga mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Faqalu, maka orang-orang yang ada saat ini mengatakan, la yashhadu laka illa asgharuna. Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri fa akhbar Umar bidzalik. Faqal alhani anhu as-safiq bil aswaq. Muttafaq alaih. Kemudian kata orang-orang yang berkumpul tadi, kaum Ansar mengatakan bahwasanya tidak ada yang bersaksi kepadamu kecuali orang-orang yang kecil. Maksudnya apa? Orang kecil saja pada tahu. Orang kecil tahu tentang hadis ini. Jadi kamu nggak perlu takut. Banyak para sahabat yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bangkit bersamanya, menemani Abu Musa dan memberitahukan kepada Umar terhadap hal tersebut. Kemudian apa ucapan Umar? Alhani anhu safiq bil aswaq. Teriakan di pasar ataupun gaduhnya di pasar itu telah melalaikanku dari hadis tersebut. Umar sebetulnya tahu, tapi lupa karena sibuk, karena kesibukannya. Dan ini menunjukkan akan kesungguhan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap orang-orang yang menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus harus betul-betul ada bukti. Tidak setiap orang mudah mengucapkan ini sabda Nabi atau Nabi bersabda, kecuali ada sanadnya. Dan kita tahu orang yang mengatasnamakan atau berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti berdusta mengatasnamakan orang lain. Dosa besar, bahkan balasannya ada neraka orang-orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Bahkan hadis dikatakan hadis mutawatir tentang berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang menyebarkan hadis dhaif ataupun hadis maudhu yang jelas
bahwasanya itu tidak ada, kemudian disebarluaskan mengatasnamakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Wa qala Ibnu Abbas hinama qila lah inna Abu Bakr wa Umar hajjan mufradaini faqala urahum sayahlikun. Aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Dan pernah juga sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ketika ada yang mengatakan kepadanya bahwasanya Abu Bakar dan juga Umar pernah melaksanakan haji ifrad. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan urahum sayahlikun. Aku melihat mereka akan binasa. Aku katakan, aku sampaikan kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan ini, Umar mengatakan itu. Dan juga ucapan-ucapan lain orang-orang yang lebih di bawahnya lagi. Kita dilarang, tidak boleh membenturkan ucapan-ucapan para sahabat yang mulia dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah disebutkan juga, dia mengatakan bahwasanya akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku takut kalian akan dihujani batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian mengatakan Abu Bakar mengatakan ini, Umar mengatakan itu. Padahal kita tahu sahabat Abu Bakar dan Umar termasuk dua sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrahnya, yang menginfakkan semua hartanya. Umar menginfakkan sebagian hartanya. Sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan jaminan surga. Kita tidak boleh membenturkan ucapan-ucapan mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa pendapat Syekh fulan, ulama-ulama di zaman sekarang dibenturkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun para imam yang mereka memang tidak diragukan keilmuannya, akan tetapi ketika pendapatnya dibenturkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenturkan dengan hadis Nabi yang sahih, maka ini adalah sesuatu yang keliru, yang salah, yang tidak boleh kita benturkan. Yang ada kita lihat dan lebih mengutamakan, lebih mendahulukan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya yaitu tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Penafsiran Al-Quran dengan pendapat ataupun ucapan tabi'in. Inna tafsir Al-Quran bi aqwalit tabi'in rahimahumullahu muhimmun aydan. Li'annahum akhadhu 'anis sahabah alladzina akhadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in rahimahumullah ini juga adalah hal yang penting. Kenapa dikatakan penafsiran Al-Quran kita mengambil dari penafsiran para tabi'in setelah tidak mendapatkannya dari ayat yang lain, tidak kita dapati di dalam hadis yang sahih, dan tidak kita dapati dalam pendapat para sahabat, dikarenakan para tabi'in itu akhadhu 'anis sahabah. Mereka mengambil pendapat-pendapatnya dari sahabat radhiyallahu anhum. Mereka belajar langsung dari sahabat radhiyallahu anhum yang notabene-nya apa? Alladzina akhadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengambil ilmunya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada apa? Ada ketersambungan antara apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in mengambil dari sahabat dan sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penafsiran mereka lebih diutamakan daripada orang-orang
setelahnya. Dan untuk apa? Untuk syaratnya sama dengan apa? Dengan syarat pada penafsiran para sahabat. Harus apa? Harus sahih sanadnya. Dan juga tidak apa? Tidak menyelisihi ayat Al-Quran, tidak menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Qala Mujahid bin Jabr, laqad aradtu al-Qur'ana 'ala ibn Abbas thalatha 'aradat. Aqifu 'inda kulli ayatin as'aluhu fima nuzilat wa fima kanat. Mujahid bin Jabr rahimahullah mengatakan laqad aradtul Qur'an. Saya pernah apa? Pernah menunjukkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas atau murojaah. Murojaah kepada Ibnu Abbas sebanyak berapa? Thalatha 'aradat, 3 kali. Bisa kita bayangkan butuh berapa waktu Al-Quran dibacakan kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Tidak hanya baca saja. Kata beliau, aqifu inda kulli ayah. Saya berhenti setiap satu ayat. 6.300 sekian ayat Al-Quran. Setiap satu ayat berhenti. Itu dilakukan sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Aqifu inda kulli ayah. Saya berhenti setiap satu ayat. As'aluhu. Saya bertanya. Fima nuzilat, tentang apa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang apa? Wa fima kanat, berkaitan dengan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan akan dalamnya ilmunya. Karena apa? Langsung bertanya kepada Ibnu Abbas, ditunjukkan ayat ini maksudnya apa? Ayat ini maksudnya semuanya sebanyak 3 kali. Berarti mereka lebih apa? Lebih mengerti dan lebih faham tentang Al-Qur'an. Wa kadzalika Sa'id bin Jubair wa Ikrimah maula ibn Abbas wa Atha ibn Rabah wal Hasan al-Basri wa Masruq ibn al-Ajda' wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Qatadah wa Dhahhak an-Muza'im wa ghairuhum minat tabi'in. Demikian pula dengan Sa'id bin Jubair, Ikrimah maula dari Ibnu Abbas, Atha bin Rabah, Al-Hasan al-Basri, Masruq ibn al-Ajda', Sa'id ibn al-Musayyib, Qatadah, Ad-Dhahhak dan juga Muzahim dan tabi'in yang lainnya. Kalau mereka menyebutkan tentang penafsiran ayat setelah tidak didapati dari yang sebelum-sebelumnya, maka itu lebih diutamakan. Apa contohnya? Contohnya insya Allah akan disampaikan setelah dikumandangkan azan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan sedikit koreksi tentang azan. Ada yang mau memberikan catatan? Hah? Ada. Pada kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena ada anna. Anna itu apa? Min nawasib. Yang disebut apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ketika disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu belum ada khabarnya. Dulu orang-orang mengatakan Muhammad, anna Muhammadar Rasul, Muhammad utusan Apa khabarnya? Harus apa? Harus dhammah, harus marfu. Ini untuk semua siapa saja. Ketika azan ataupun selain azan, ketika menyebutkan asyhadu anna Muhammadan Rasulu. Bukan Rasulah. Bisa difahami? Jadi pakainya dhammah marfu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini untuk semuanya, bukan untuk muadzin hari ini saja. Untuk memperbaiki kalau bacanya Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Karena anna tadi tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Baik. Contohnya Mithalu dzalik ma dzakarahu al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab at-tauhid. Qala Abu al-Aliyah mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, istawa ilas sama. Istawa ilas sama. Allah beristiwa di atas langit. Apa maksudnya? Ai irtafa'a. Maksudnya adalah tinggi. Wa qala Mujahid, kemudian Mujahid juga mengatakan istawa ala al-arsh, yaitu beristiwa
tinggi di atas arsy. Kemudian fassaraha at-Tabari bil 'uluwi ba'da an dzakara aqwalan katsirah. Imam at-Tabari menyebutkan, menafsirkannya dengan al-'ulu, tinggi, setelah beliau menyebutkan beberapa pendapat yang banyak. Dan beliau mengatakan wa aulal ma'ani, makna yang tepat pada firman Allah Azza wa Jal, thumma stawa ila sama ala tabaraka wa ta'ala alaihin. Allah tinggi di atas mereka. Allah tinggi di atas mereka. Fadabbarahunna biqudratih wa khalaqahunna sab'a samawat. Allah mengatur dengan kudratnya dan Allah menciptakannya sebanyak 7 langit. Kemudian Al-Imam At-Tabari juga menukil dari Arabi' bin Anas, thumma stawa ila sama biqaulihi irtafa ila sama, yaitu tinggi di atas langit. Dan hal ini adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan para salafus salih akan makna Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit. Kemudian contoh yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa, wa fakihatan wa abba. Wa fakihah, fakihah artinya apa? Buah-buahan. Wa abba. Nah, abba, qala ad-Dhahhak, semua disebutkan dari penafsiran para tabi'in. Ad-Dhahhak rahimahullahu taala mengatakan kullu syai'in ambatahul ard siwal fakihah, itu apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi selain buah-buahan, fahuwal ab, itulah yang dimaksud dengan abba pada ayat tersebut. Al-kala adalah al-kala. Apa itu al-kala? Wa huwal hashisul ladzi ta'kuluhul bahaim, adalah rumput yang dimakan oleh binatang ternak. Wa fakihata wa abba, buah-buahan dan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Ini contoh penafsiran dari para tabi'in. Wallahu taala a'lam. Mungkin saja barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Nah. Ketika apa? Nggak batal gitu. Yang pertama, apakah tidak batal? Kalau cerita tidak batal, tadi yang dijelaskan tentang aula mastumun nisa, disebutkan penafsiran Ibnu Abbas dan penafsiran Ibnu Mas'ud. Yang kemudian dikatakan yang paling benar itu penafsiran dari Ibnu Abbas. Kenapa? Karena sesuai dengan praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita tidak batal, bukan hanya tawaf saja, dalam hal-hal lainnya yang dipermasalahkan itu bukan masalah batal tidaknya wudu, tapi kita memang tidak boleh apa? Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bersentuhan. Bahkan dikatakan seseorang yang tangannya ini ditusuk dengan besi yang panas jauh lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi jangan yang dipermasalahkan batal atau tidak batal wudu. Yang dipermasalahkan harusnya apa? Kita nggak boleh nyentuh. Kadang orang dia menganggap itu batal wudu, tapi salaman, pelukan, gak jadi masalah. Banyak kita lihat, bahkan maaf, yang diustadkan dan dikiaikan seperti itu. Nganggapnya apa? Batal wudu, tapi megang gak apa-apa, dilus-lus gak apa-apa. Ini yang naudzubillah. Bukan masalah yang memang sebetulnya tidak batal. Seperti tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang orang yang melewati orang yang sedang salat, ini dilarang dimanapun dia berada, kecuali melewatinya dari apa? Dari belakang sutroh, dan itu dosanya besar. Seseorang berhenti sebanyak 40, ya katakan 40 apa? Itu jauh lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang salat, menunjukkan dosa yang besar bagi orang yang melewati orang yang sedang salat. Apakah salat sunnah ataupun sholat sunnah, sholat wajib yang dia sendirian, kecuali dia sholat berjamaah, ada imamnya, kemudian ada makmum yang batal, kemudian dia melewati orang yang sholat, ini nggak jadi masalah.
Karena apa? Karena yang menjadi patokan apa? Imamnya. Allahu a'lam. Hadis Nabi SAW tidak membedakan hadis Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid An-Nur, ataupun Masjid Ali bin Abi Thalib atau masjid-masjid lainnya. Salat dimanapun dia berada. Karena apa? Memang ada sebagian mengatakan ini Masjidil Haram, nggak mungkin. Ya, kalau semua seperti itu kacau yang ada. Kita kembalikan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk melewati orang yang salat kecuali di belakang sutrohnya. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.